kebaktian kita, pertemuan ibadah kita. Kita kembali memuji-muji Tuhan kita. Namun sebelumnya kita bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita. Mari kita berdoa. Amin. Saat teduh selesai. Baik. Kita akan mulai dengan menyanyikan satu pujian. Lagu ini sudah biasa kita nyanyikan. Oh ya, saya share screen. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu Yesusku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kita nyanyikan sekali lagi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Saya mempersilakan salah satu dari saudara kita di Rutan Siak untuk membawa kita di dalam doa pembukaan. Saya persilakan. Amin. 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 Terima kasih saudaraku atas doa pembukaan ibadah kita yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan langsung saja mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudaraku, dan kita harus tetap semangat, ya. Kita tetap optimis bahwa Tuhan telah membebaskan kita dan memberikan kita kekuatan baru untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian, ya. Darah Kristus penuh kuasa membebaskan kita. Jika engkau ingin dibebaskan, kuasa darahnya memberikan. Jika engkau ingin disucikan, kuasa darahnya jaminan. Darah Kristus penuh kuasa menghapus dosamu. Darah Kristus penuh kuasa menghapus semua dosamu. Jika kau digoda kuasa dosa, kuasa darahnya yang melawan, tiada lain jalan keselamatan, hanyalah kuasa salibnya. Darah Kristus penuh kuasa menghapus dosamu. Darah Kristus penuh kuasa menghapus semua dosamu. Jika kau digoda kuasa dosa, kuasa darahnya yang melawan, tiada lain jalan ke
keselamatan, hanyalah kuasa salibnya. Darah Kristus penuh kuasa menghapus semua dosamu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih setia, yang setiap saat memelihara hidup kami dan menyatakan kebaikan-Mu dengan begitu nyata di dalam hidup kami dan dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terutama ya Tuhan di pagi menjelang siang hari ini. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang ada di Rutan Siak, mereka selalu merendahkan hati mereka, menundukkan diri mereka untuk datang diperlengkapi oleh firman Tuhan, untuk diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus melalui firman Tuhan, melalui persekutuan, ibadah, dan pujian yang kami lakukan di saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih lagi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama, kami percaya Engkaulah yang telah hadir bersama-sama dengan kami di tengah-tengah saudara-saudara kami yang ada di Rutan Siak. Kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan akan terus melimpah, mengalir dalam kehidupan mereka semua, damai sejahtera-Mu yang senantiasa menguasai hati dan pikiran kami. Kami serahkan firman Tuhan, biarlah Engkau yang berkarya di dalam setiap hati daripada semua saudara-saudara kami yang ada di Rutan Siak, dan mereka semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan share screen firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini adalah yang diambil dari Roma pasal 6 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita ya semuanya. Baik, saudara-saudaraku tentunya sudah melihat di layar firman Tuhan ini. Secara perlahan kita akan renungkan bersama ya apa yang dikatakan oleh kebenaran Tuhan, menjadi berkat bagi saudara-saudara dan saya dan kita semua yang mendengarkannya. Ya, baik. Oh, belum kelihatan ya? Ulang lagi. Oke, sudah ya? Oke. Maaf, tadi belum sempurna. Oke. Baik, saya akan membacakan untuk kita. Dari Roma pasal 6 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18 ya. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ya, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat terakhir, ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin, puji Tuhan. Luar biasa saudara-saudaraku, demikian jauh firman Tuhan yang kita dengarkan bersama di pagi hari ini. Ya, nah saya memberikan tema atau judul daripada firman Tuhan ini, merdeka jadi hamba kebenaran. Sabtu lalu saudara-saudaraku sudah mendengarkan bahwa kita telah mengetahui ya
bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Amin. Kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Karena apa kita dibebaskan dan siapa yang membebaskan kita? Yang membebaskan kita adalah Tuhan Yesus. Yang membebaskan kita adalah Allah sendiri. Ya, Allah sendiri yang membebaskan kita. Bagaimana caranya kita dibebaskan, saudara-saudaraku? Karena di dalam Kristus Yesus kita telah memperoleh kemerdekaan itu, kebebasan itu, di mana Dia sudah rela mati berkorban di atas kayu salib, dan darahnya ditumpahkan untuk menyucikan, untuk menguduskan, untuk membersihkan kita dari segala dosa kita. Sekali lagi, dari segala dosa kita. Bukan hanya sebagian dosa kita yang diampuni oleh Tuhan Yesus, tapi Yesus berkata, sudah selesai. Jadi itu adalah kemenangan yang permanen bagi saudara dan saya dari dosa. Tidak ada hubungan kita dengan dosa lagi. Tidak ada hubungan kita dengan iblis. Tidak ada hubungan kita dengan setan lagi. Dan dia tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Karena kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari perhambaan akan dosa itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya itu kita peroleh adalah hanya karena kasih karunia Allah, anugerah pemberian Allah kepada kita, kemurahan hati Allah kepada kita. Bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kita juga karena menaati hukum Taurat, tetapi hanya karena iman, karena percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita melihat itu di dalam firman-Nya, dan kita beriman kepada firman kebenarannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita akan mengetahui lagi dari firman Tuhan yang luar biasa, tujuan daripada kebebasan kita. Ya, tujuan daripada kebebasan kita. Karena saudara-saudara, tidak ada hidup itu yang tidak punya tujuan. Ya, kecuali orang tidak mengetahuinya, maka dia akan hidup tanpa tujuan. Sama seperti kapal di tengah laut yang tidak mengetahui tujuannya, dia akan terombang-ambing dan akhirnya bisa dia tenggelam. Tapi saudara-saudara dan saya di dalam Kristus punya tujuan yang jelas. Bukan tujuan yang kabur dan bukan juga tujuan yang tidak jelas. Tapi kita memiliki tujuan yang sangat jelas sekali, saudara-saudaraku. Ya. Nah, karena itu, saudara-saudara, ya dikatakan tadi di ayatnya yang ke 15 tadi dikatakan. Jadi bagaimana? Ini ditanya. Sesudah kita mengetahui kebenaran, kita ditanya. Apakah kita mengerti tujuan kita dibebaskan oleh Tuhan dari segala dosa kita? Ditanya ini. Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Ditanya. Karena apa? Karena kita perlu mengetahui banyak hal dari firman Tuhan tentang kasih karunia-Nya yang sudah membebaskan kita dari segala dosa. Tapi ditanya, untuk apa kamu dibebaskan? Untuk apa kamu dimerdekakan? Kira-kira kamu mengetahui nggak tujuan hidupmu? Saudara-saudara, ditanya seperti itu. Apakah kita akan menyia-nyiakan hidup kita kembali? Dijawab oleh firman Tuhan, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Kenapa? Karena ayat 16 dikatakan, apakah kamu tidak tahu apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Benar. Karena kita sudah menyerahkan diri kita untuk menjadi taat kepada seseorang, maka kita harus menaati apa yang dia katakan. Ya, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian. Ya, karena di dunia ini ada kuasa dosa di dalam diri orang-orang yang belum merdeka. Ada kuasa dosa, kuasa maut di dalam diri orang-orang yang belum dibebaskan. Yang belum percaya kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Ada kuasa dosa dalam diri mereka. Sehingga mereka itu bisa menarik siapa saja. Orang itu bisa memimpin siapa saja yang mau taat kepada kemauannya. Dan untuk menjadi hidup di dalam ketidakbenaran. Ya, tetapi dikatakan di situ, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ada dua pilihannya. Ya, bahwa di dunia ini ada dua kekuatan. Satu kekuatan Allah yang memimpin kita kepada kebenaran, yang telah membebaskan kita dari ketidakbenaran. Ada satu lagi, ya kan, kekuatan yang memimpin orang-orang kepada ketidakbenaran dan yang akan membelenggu dan yang akan memperbudak mereka dengan kemauan
daripada orang-orang yang tidak taat pada kebenaran. Tapi Tuhan memberikan pilihan yang jelas. Tuhan Yesus memberikan pilihan yang jelas kepada kita. Karena di ayat 17 dikatakan, saudara-saudaraku, tetapi syukurlah kepada Allah. Amin. Kita bersyukur kita punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, kita memiliki pengharapan yang benar-benar cemerlang di dalam Tuhan. Bukan teori. Bukan hanya teori dan bukan lip service. Ya, ini adalah benar-benar suatu penyataan kebenaran Allah yang absolut, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Apa? Bahwa dahulu memang kamu adalah hamba dosa. Iya, semua orang adalah di dalam Adam yang berdosa. Semua orang sudah diperhamba oleh dosa. Dan upah dosa adalah maut. Itulah keadaan kita di dalam hidup kita yang lama. Itulah keadaan kita di dalam hidup masa lalu kita. Itulah keadaan hidup di mana kita masih belum begitu mengenal kebenaran. Itulah keadaan kita di mana kita belum mengerti tentang tujuan hidup kita dibebaskan oleh Tuhan dari kuasa dosa. Tetapi dikatakan apa? Ayat 17 bagian B-nya. Tetapi sekarang, amin. Sekarang, kita mau berpikir sekarang. Kita tidak mau terbawa oleh masa lalu kita. Kita tidak mau terbawa, ditarik oleh pikiran-pikiran yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi sekarang apa? Kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Amin. Tuhan sudah menanamkan di dalam hati saudara-saudaraku ketaatan yang berarti, ketaatan yang kuat, ketaatan yang berarti, ketaatan yang menghasilkan buah kebenaran bagi Allah. Ketaatan yang bisa menggerakkan hidup kita menjadi manfaat bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, bagi lingkungan kita, dan bagi nusa dan bangsa. Ini adalah ketaatan yang lahir daripada ketaatan yang sempurna daripada Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Jadi tidak sia-sia saudara-saudara dan saya percaya dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan yang taat sampai mati di atas kayu salib, saudara-saudara. Bukan karena dia berdosa, bukan karena dia melakukan kesalahan, bukan karena dia melanggar sesuatu aturan apapun, tetapi karena kita yang berdosa, kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya pelanggar hukum, kita yang tadinya orang yang mengikuti keinginan kita sendiri, digantikan oleh Tuhan Yesus. Di atas kayu salib itu, dia mau digantung menggantikan kita. Supaya semua kesalahan, kekurangan, kejelekan, dan keburukan kita ditimpakan kepada Yesus. Dan Yesus memikul di atas kayu salib. Dan dia katakan dengan darahnya yang tertumpah itu, dia katakan semuanya sudah selesai. Perkara dengan dosa sudah selesai. Perkara dengan kejahatan sudah selesai. Perkara dengan iblis sudah selesai. Dengan setan sudah selesai. Sekarang kita hidup dalam hidup yang baru. Dan kita menjadi hamba kebenaran. Amin. Itulah kebenaran yang diteruskan kepada saudara-saudaraku. Dan kepada saya dan kepada semua orang yang mendengarkan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, ya, yang sangat luar biasa, saudara harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Bahwa saudara di dalam Kristus telah diperbaharui hidupnya sedemikian rupa. Bahwa kita sudah ditebus dan disucikan dari segala kesalahan dan dosa kita. Dan bahwa kita ini adalah sungguh-sungguh manusia baru. Bukan manusia lama. Saudara-saudaraku, siapa yang menilainya demikian? Yang menilai kita sudah menjadi manusia baru, menjadi orang yang hidup baru, yang menjadi orang yang berarti dan yang berguna, dan yang memiliki kasih yang sempurna, yang menilai adalah Tuhan Allah. Dan itu dinyatakan dalam firman-Nya, dan kita percaya kepada firman-Nya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa dahsyat firman Tuhan. Maka kita lihat di ayatnya yang ke-18 dikatakan apa? Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Amin. Amin. Kenapa? Karena ini firman Tuhan yang mengatakan, bukan manusia yang mengatakan. Bukan siapa-siapa yang mengatakannya lebih dulu. Kita hanya meneruskan saja dan mempercayai apa yang dikatakan Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Dan untuk apa tujuannya? Menjadi hamba kebenaran. Amin. Ini yang luar biasa yang saudara peroleh sebagai satu hadiah dari Tuhan Allah. Ketika saudara merenungkan hidup saudara di tempat yang terbatas saat ini, renungkanlah bahwa sungguh Tuhan Allah sangat mengasihi saudara dengan kasih yang sebenar-benarnya. Kasih yang murni, kasih yang tulus,
kasih yang suci dari Allah Bapa di surga. Sehingga itu disampaikan kepada saudara-saudara dan saya firman-Nya dengan lemah lembut dan dengan penuh damai sejahtera. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya selalu mengingatkan di dalam khotbah-khotbah yang saya sampaikan bahwa ketika Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan ini dan juga bagian firman Tuhan yang lain di mana dia menyatakan kebenaran Tuhan bahwa kita adalah orang yang dimerdekakan, yang sudah dibebaskan dari segala dosa dan hidup menjadi hamba kebenaran saat ini, itu lahir dari pengalaman dia, bukan dari teori. Ya, kenapa? Karena sebelum Paulus mengenal kasih karunia Allah, dia adalah seorang Saulus, dia adalah seorang pembunuh, dia adalah seorang yang sangat luar biasa kejahatan yang dilakukannya di hadapan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ketika dia mengerti kasih karunia Allah, ketika Tuhan Yesus datang kepadanya dan menyatakan dirinya kepadanya, menyatakan firman-Nya kepadanya, maka Saulus hidupnya berubah drastis karena dia percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga. Dia adalah Tuhan yang mulia dan dia adalah Allah yang berkuasa membebaskan dia dari masa lalunya yang kelam. Amin. Itu Paulus. Dan sekarang saudara-saudara, ya, kita lihat bahwa apa yang diyakini oleh yang Paulus dan juga kita semua terhadap firman Tuhan saat ini, bahwa kasih karunia Allah begitu luar biasa mengubah hidup kita, sehingga kita bisa melihat batas-batas pengalaman hidup kita, saudara-saudara, yaitu apa yang terjadi di masa lalu. Kita bisa membatasi kepada apa yang masa lalu, dan kita bisa hidup di masa yang sekarang dan bersyukur atas berkat Tuhan yang kita terima sekarang ini, dan juga dimotivasi kita untuk meraih dan bergerak maju untuk menyongsong masa depan kita yang cemerlang. Di masa yang akan datang, Tuhan akan menunjukkan segala berkat kasih karunia-Nya yang sudah disiapkan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk orang di sekitar kita, dan juga untuk nusa dan bangsa kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi firman Tuhan ini berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu adalah dengan segenap hati telah menaati pengajaran, telah diteruskan kepadamu. Lain Bengkulu, lain Tanjung Karang, lain dahulu, lain sekarang. Hidup kita, hidup yang lama sudah kita tinggalkan. Karena itu sudah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Dan sekarang kita sudah bangkit bersama dengan Yesus. Dan sekarang kita mengalami kemenangan, hidup yang berkemenangan. Maka kita menjadi hamba kebenaran, hamba ketulusan, dan menjadi orang yang menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu di dunia ini sekali lagi adalah tempat kita, tempat semua orang untuk bergulat, untuk berjuang, berhadapan dengan berbagai masalah kehidupan. Tidak ada satu orang pun manusia yang dibebaskan dari permasalahan dari kehidupan di dunia ini. Tapi saudara-saudara dan saya, sebanyak apapun masalah yang datang menerpa kita, kita tahu di dalam Kristus kita sudah dibebaskan. Amin. Kita sudah dimerdekakan, kita bebas mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan di dalam segala pengalaman hidup yang kita alami, baik suka maupun duka. Amin. Karena kita tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dia tidak pernah merancangkan hidup kita untuk mengalami kehancuran. Tapi Tuhan telah menakdirkan atau Tuhan telah menetapkan kita untuk mengalami sukacita dan damai sejahtera itu. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudaraku semuanya yang ada di Rutan Siap, maka marilah kita bersama-sama saling mendukung di dalam doa. Mari kita sama-sama lebih rajin lagi untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan juga bersyukur senantiasa. Mari saudara-saudaraku, karena Allah menegaskan pada pagi hari ini kepada kita lagi, bahwa adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena Kristus adalah kehidupan kita, maka kita tahu Kristus adalah pemilik segalanya, dan Dia mengaruniakan kepada kita segala berkat di dalam surga. Saudara-saudaraku, jadilah hamba kebenaran, taat kepada kebenaran, yaitu dengan selalu bersyukur di dalam segala hal. Amin. Amin.
Kiranya firman Tuhan ini menguatkan hati saudara-saudaraku semuanya, dan tetap semangat untuk memuliakan Tuhan, tetap semangat bersyukur, dan berpikirlah sederhana bahwa di dalam Tuhan saudara-saudara bebas mengekspresikan rasa syukur dan sukacita saudara. Bahkan di tempat yang terbatas pun ada Allah yang tidak terbatas memberkati hidup saudara. Kita tahu sekali lagi, kita mempercayai bahwa apapun yang terjadi, kapan saja kita meninggalkan dunia ini, Tuhan sudah memberikan jaminan kepastian bagi kita untuk masuk surga sekali untuk selama-lamanya. Dan itu adalah anugerah Tuhan, karena itu adalah merupakan motivasi yang terbesar bagi kita untuk mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini saudara-saudara kami yang ada di Rutan Siak dan kami semuanya sudah disapa oleh firman Tuhan, dan kami tahu bahwa kami bukan hamba dosa, kami bukan hamba iblis, kami bukan hamba setan, kami bukan hamba manusia, dan kami bukan hamba siapapun, tapi kami adalah hamba Kristus, hamba kebenaran. Kami adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk memiliki hati yang taat, sama seperti Kristus, untuk semata-mata hanya memuliakan Tuhan. Karena itu Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Karena pagi hari ini kami sangat bersyukur, kami sangat diberkati. Terlebih saudara-saudara kami yang ada di Rutan Siak semuanya, kiranya Tuhan selalu melimpahkan hikmat dan memberikan kepada mereka peneguhan di dalam hati atas firman-Mu, supaya mereka semuanya tetap yakin bahwa yang terbaik dari Tuhan telah Engkau sediakan, bahkan telah Engkau karuniakan itu di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik saudara-saudara.